Selamat malam, saudara. Sebelum Anda beristirahat, mari kita mendengarkan renungan malam. Dan pada kesempatan ini, tema yang ingin saya sampaikan adalah perjuangan yang berkesinambungan. Firman Allah mengatakan, "Kumpulkanlah bagimu harta di surga." Mengumpulkan harta di surga bukan berbicara mengenai mengumpulkan uang atau melakukan kegiatan amal yang diharapkan dapat membuahkan upah atau pahala di surga. Orang percaya tidak boleh terkecoh oleh kampanye-kampanye yang menjanjikan berkat berlimpah baik di bumi maupun di surga dengan jalan memberi persembahan uang ke gereja. Gereja yang selalu membicarakan berkat-berkat jasmani dan selalu berkutat pada masalah uang, secara tidak langsung tidak mengarahkan jemaat kepada harta di surga. Inilah yang terjadi dewasa ini, di mana pelayanan gereja menjadi bisnis yang berorientasi pada uang atau berkat jasmani, mujizat, pembangunan gedung, dan jumlah jemaat. Nuansa ini sebenarnya berpotensi besar memarkir pikiran dan orientasi hidup jemaat dalam dunia ini. Mengumpulkan harta di surga sebenarnya berbicara mengenai bagaimana kita bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang semakin berkenan kepadanya. Dikatakan, mengumpulkan berarti untuk mencapai kehidupan sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepadanya tidak bisa dicapai dalam waktu singkat dan bukan sesuatu yang mudah. Pastinya dibutuhkan perjuangan secara berkesinambungan dan harus mengerahkan seluruh potensi kehidupan. Mestinya hal ini menjadi satu-satunya dalam agenda hidup. Pastinya orang-orang Kristen yang tidak menjadikan hal ini sebagai satu-satunya agenda hidup tidak akan pernah mengumpulkan harta di surga secara proporsional. Dalam Lukas 12, Yesus mengemukakan mengenai orang kaya yang tidak pernah puas dengan jumlah kekayaan yang telah dikumpulkannya. Ia menginginkan kekayaannya bertambah lebih banyak dan berharap jiwanya mendapat ketenangan. Yesus memandang orang seperti ini sebagai orang bodoh yang mati dalam keadaan miskin abadi. Hidupnya hanya disibukkan dengan mengumpulkan harta dunia yang fana, sehingga tidak memberikan porsi yang memadai untuk mengumpulkan harta di surga. Apa yang dilakukan oleh orang kaya ini juga dilakukan oleh banyak orang Kristen hari ini. Oleh karena itu, kalau kita ternyata seperti orang kaya yang bodoh ini, kita harus bertobat dan mengarahkan hidup kita hanya untuk mengumpulkan harta di surga. Saudara, setiap hari kita harus mengumpulkan harta di surga. Harta itu akan terakumulasi atau dikumpulkan. Hal ini menunjukkan proses bertahap bertumbuhnya kesucian hidup ini yang sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Proses ini bertahap ketat, tidak bisa hanya dilakukan dalam satu hari, satu minggu, bahkan tidak cukup hanya dalam 1 tahun, melainkan sepanjang umur hidup kita. Dengan demikian, sesungguhnya hidup di bumi ini hanya untuk membangun kehidupan di dunia yang akan datang. Itu sebabnya
kita harus rela tidak memiliki kepentingan apapun selain berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Mengumpulkan harta di surga paralel dengan bertumbuhnya iman orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus harus berubah secara bertahap menjadi semakin seperti Yesus. Artinya, semakin hidup dalam kekudusan Allah. Dengan demikian, ciri dari orang percaya yang benar adalah semakin hari ia semakin serupa dengan Yesus. Sebelum seseorang semakin menjadi serupa dengan Yesus, belum bisa dikatakan sebagai orang percaya yang benar. Untuk ini harus ada proses bertahap di mana seseorang menjadi nyata seperti Yesus. Kita harus berjuang untuk mengalami tahapan-tahapan pertumbuhan sampai menjadi seperti Yesus tersebut. Allah pasti menggarap kita, karena mesin anugerah Allah berjalan terus membentuk kita. Kalau fokus seorang Kristen adalah dunia ini, yaitu bekerja karena untuk memiliki fasilitas dan mencari kesenangan, maka kehidupan menjadi seperti Yesus tidak akan pernah terrealisasi. Ini berarti tidak akan pernah menjadi orang percaya sampai selamanya. Sangat ironis. Hari ini, bahkan hari-hari ini, banyak orang Kristen walaupun rajin pergi ke gereja, menjadi seorang aktivis atau pengerja gereja atau bahkan seorang pendeta, tidak sungguh-sungguh mengagendakan hidupnya untuk hanya mengumpulkan harta di surga. Firman Tuhan mengatakan, kumpulkanlah harta di dunia. Ini berarti memang fokus hidup kita hanya untuk berubah sampai pada titik di mana kita dapat disebut sebagai orang percaya atau orang beriman dengan benar atau menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Fakta yang tidak dapat dibantah bahwa yang sering membuat rusak justru adalah para teolog, pendeta, atau pembicara di mimbar yang tidak memberikan standar yang benar dalam mengikuti Yesus. Mereka mengajarkan bahwa percaya di dalam pikiran sudah memenuhi standar sebagai orang percaya, sehingga jemaat merasa sudah puas dengan kehidupan kekristenan yang mereka miliki. Mereka menjadi orang Kristen tanpa buah-buah kehidupan serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak merasa puas dengan iman atau kepercayaan yang sudah kita miliki. Kita harus terus bekerja dan tidak boleh berhenti. Bekerja tersebut adalah berjuang untuk bertumbuh dalam kesucian Allah menjadi serupa dengan Yesus. Untuk mencapai kehidupan sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepadanya tidak bisa dicapai dalam waktu singkat dan bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan perjuangan secara berkesinambungan dan harus mengerahkan seluruh potensi kehidupan. Selamat istirahat malam menuju keperaduan Anda. Tuhan Yesus memberkati.